Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami menundukkan seluruh pikiran dan diri kami di hadapan kuasa salib-Mu. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mengalahkan diri kami, sehingga kami benar-benar menggunakan seluruh akal budi kami untuk belajar firman Tuhan, dan kami ingin Tuhan membaharui cara kami mengenal Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Inang, semua pemuda dan adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan seperti tema yang sudah diberikan di dalam susukara. Ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Nah, saya akan membaca mulai dari ayat 15 supaya kita mendapat konteksnya lebih luas. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada ... Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat terakhir. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Jadi Bapak Inang yang dikasihi Tuhan, ini adalah jawaban Paulus kepada para pengkritiknya yang tidak setuju atau meragukan kerasulan Paulus. Dan sebagai sebuah jawaban,
dia mengutarakan panjang lebar apa-apa saja yang menyebabkan dia itu layak disebut sebagai rasul. Kemudian kita akan menyoroti masalah ini dan saya akan membawa saudara itu kepada apa yang sedang terjadi di dalam pesta-pesta gereja menurut kalender gerejawi, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi maksud Paulus dari teks tulisannya tadi. Nah, kalau kita itu lihat di dalam kalender gerejawi, maka minggu besok itu kita memasuki pesta gereja yang disebut sebagai Minggu Seksagesima. Nah, Minggu Seksagesima ini adalah 2 minggu sebelum Prapaskah atau sebelum persiapan menjelang Paskah yang dimulai dengan Rabu Abu. Nah, nanti kalau saudara itu biasa mempelajari tentang kultur gereja zaman kuno dulu, maka saudara mengerti bahwa sebelum orang atau jemaat Tuhan memasuki masa Prapaskah, sebelum Paskah ini ya, maka mereka itu diberi 3 minggu waktu untuk kemudian melakukan self contemplation, melakukan namanya itu kontemplasi diri, lalu juga melakukan namanya self examination, menguji diri di hadapan Tuhan untuk memasuki sebuah masa perjalanan spiritual yang panjang menjelang nanti itu masuk Paskah. Nah, 3 minggu itu di dalam kalender gereja kita itu disebut sebagai, yang pertama itu Minggu Septuagesima, lalu Minggu Seksagesima, dan tidak ada di dalam catatan gereja kita itu ada namanya Minggu Quinquagesima. Nah, kalau di dalam gereja kita itu disebut sebagai Estomihi. Nah, saudara, ini adalah masa yang disiapkan. Untuk apa? Untuk kita itu melihat diri di hadapan Tuhan. Memahami bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Seperti Yesus nanti, setelah dia itu masuk di dalam pelayanan, maka pertama kali yang dialami Yesus, ia mengalami ujian cobaan di padang gurun, dan dia dicobai oleh si iblis itu untuk melakukan ini dan itu, sampai akhirnya Yesus nanti disalibkan mati dan dia menang dalam kematian itu melalui kebangkitannya dari kematian. Ini perjalanan yang panjang dan tidak mungkin manusia bisa melewati perjalanan yang panjang itu tanpa pertolongan dan bimbingan dari Allah sendiri. Itu sebabnya minggu kita disebut sebagai Seksagesima, sebab itu bicara tentang Tuhan adalah kekuatanku. Kalau tidak oleh pertolongan Tuhan, maka saya tidak akan mungkin masuk kepada fase kehidupan yang sekarang. Lalu nantinya saya akan masuk kepada kemenangan yang kekal bersama dengan Yesus di dalam kekekalan. Nah, itu sebabnya dari sisi itu saya kemudian akan mengajak saudara memahami apa yang ada di dalam pikirannya Paulus mengkaitkan dengan Minggu Seksagesima ini. Coba perhatikan, memang pasal 9 ini itu bicara tentang jawaban Paulus kepada para pembencinya yang kemudian membicarakan dan meragukan kerasulan Paulus. Tapi perhatikan mulai ayat 1, pertanyaan-pertanyaan Paulus itu menarik sekali untuk kemudian kita renungkan. Ada beberapa pertanyaan di sana. Misalkan, bukankah aku rasul? Lalu kemudian dia bertanya lagi, bukankah aku orang bebas? Ini pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan untuk jemaat pada waktu itu, orang-orang Korintus sebetulnya. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang memang tidak percaya atau meragukan kerasulan Paulus. Lalu kemudian ada lagi pertanyaan, bukankah kamu meterai dari kerasulanku? Saudara baca dari pasal 1, maka di sana Paulus kemudian menjelaskan bahwa ada para ahli, orang-orang bijaksana, atau yang disebut dengan sopos, yang suka menyampaikan filosofi atau sophia,
kebijaksanaan yang mereka berjalan keliling dari kota ke kota menyampaikan hikmat manusia. Lalu kemudian Paulus sekarang mengatakan bahwa kalau mereka para sopos itu menyampaikan hikmat dunia, saya menyampaikan salib. Memang bagi dunia salib itu batu sandungan, sebuah kabar buruk bagi mereka yang tidak akan diselamatkan. Tapi bagi orang yang percaya, salib berbau wangi sebab membawa kabar kehidupan. Maka kemudian katanya, kalau saudara baca itu baik-baik pasal 9 itu, ayat 1, 2, dan 3, maka kemudian Paulus bilang, bukankah kamu meterai kerasulanku? Ayat 2. Sebab para sopos pada waktu itu, setelah menyampaikan hikmatnya, mereka kemudian mendapatkan meterai. Meterai itu semacam surat penghargaan, bahwa dengan surat ini maka si sopos atau ahli tadi berhak bicara lagi di kota lain, punya kapabilitas ngomong di tempat lain. Tapi Paulus bilang, aku tidak sama seperti mereka. Kalau mereka punya meterai itu, tapi meteraiku adalah jiwamu yang diselamatkan, hidupmu sekarang yang mengenal Tuhan. Maka di ayat 2 pasal yang ke-9 dikatakan, kamu adalah meterai dari pemberitaan Injilku. Lalu coba perhatikan lagi, misalkan di sana juga ada perkataan yang menarik, sebab kemudian dia juga bertanya tentang hak-haknya. Tidakkah kami memiliki hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami juga punya hak untuk bawa istri? Memang ada yang tanya kenapa Paulus tidak bawa istri. Lalu ada yang guyon, memang istri ini bikin repot kalau dibawa ke pelayanan. Makanya Paulus tidak usah bawa istri. Sebab banyak istri yang jadi lebih jago daripada suaminya. Ada istri presiden lebih presiden dari presidennya. Ada istri menteri lebih menteri daripada menterinya. Ada istri pendeta lebih pendeta dari pendetanya. Ada istri porhangir lebih porhangir daripada porhangirnya. Ada istri majelis yang lebih majelis daripada majelis. Nah, ini eceknya ya, daripada bikin repot seperti itu, Paulus gak usah menikah. Mungkin begitu ya, tapi nggak tahu, aku alasannya yang lain seperti apa nggak tahu. Tapi saya pernah cerita juga dari mimbar itu tentang ceritanya si siapa? Gus Dur, yang bercerita tentang para jenderal yang takut istri. Dia itu selalu membedakan jenderal yang takut istri dengan jenderal yang tidak takut istri. Jenderal yang tidak takut istri duduk di sebelah kanan. Jenderal yang takut istri duduk di sebelah kiri. Suatu kali ketika rapat dia amati, loh kenapa yang biasa duduk di sebelah kiri ini kok duduk di sebelah kanan? Dalam hatinya Gus Dur lah, dia berpikir, oh berarti sudah nggak takut lagi sama istrinya. Lalu ditanya jenderal, kenapa you pindah ke kanan? Biasanya di kiri. Lalu para jenderal itu jawab, sebab istri saya yang menyuruh duduk di sebelah kanan. Berarti belum sembuh, dia masih takut sama istrinya. Itu hanya cerita lucu-lucuan saja untuk menjelaskan. Paulus kan tanya, bukankah saya berhak makan? Bukankah saya berhak juga bawa istri, bawa keluarga dalam pelayanan? Bukankah kalau orang nanam anggur dia berhak minum anggurnya? Bukankah kalau seseorang itu beternak domba, dia itu kemudian berhak minum susu dari domba itu? Lalu kemudian Paulus berkata, memang semua yang dituliskan di atas mengenai hak-hak itu di dalam perjanjian lama pun dijamin. Yang memberitakan Injil harus hidup oleh berita yang dibawakannya itu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sebab Paulus nanti di ayat yang ke-15, ayat 14, ayat 13 sebelumnya dia bilang begini, kami tidak mempergunakan hak-hak yang mestinya milik kami itu. Saya tidak menerima bahkan salary, honorarium, karena di situ disebut honor atau honorarium, asal kata dari gaji atau salary. Kami tidak dibayar. Lalu kemudian kenapa dia kemudian melakukan itu? Alasannya sebetulnya sederhana saja, bahwa Paulus melakukan itu sebagai sebuah self-denying, penyangkalan diri. Saya punya hak, tapi hakku nggak kupakai, kusangkali hakku. Mengapa dia menyangkalinya? Ayat 16, ayat 17. Ayat 16 dikatakan, karena pemberitaan Injil bagiku adalah sebuah kewajiban. Ayat 17, karena pemberitaan Injil bagiku adalah sebuah tugas yang dibebankan. Setelah aku mengenal Tuhan, lahir baru di dalam roh Tuhan,
Maka dalam natur baruku itu, sekarang saya punya habit yang baru, kebiasaan yang baru. Apa itu? Menceritakan Injil kerajaan Allah kepada siapa saja. Dan ini adalah habit baru saya sebagai manusia baru. Yang kedua, ini adalah penugasan saya sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan. Sebetulnya yang menceritakan Injil berhak untuk mendapat gaji, berhak mendapat penghormatan, berhak mendapat penghargaan. Tapi Paulus berkata, aku tidak mau menggunakan semua hakku itu. Aku belajar menyangkali diriku. Aku membuat tenda dan menghidupi kebutuhan hidupku sendiri. Pemberitaan dan perjalanan pemberitaan Injil tidak kubebankan kepada domba-domba yang kupelihara, yang kurawati, yang diberikan Tuhan kepadaku. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di sana? Kalau dikaitkan dengan minggu seksa gesima tadi, maka ini yang sebetulnya saya maksud tadi dengan self examination. Tiap orang mesti menguji lagi dirinya sekarang sebelum memasuki minggu Prapaskah. Mereka mesti mengecek hatinya. 3 minggu diberi waktu oleh Tuhan untuk duduk di hadapan Allah, melakukan kontemplasi, ngobrol dengan Tuhan, bicara berhadap-hadapan muka dengan Tuhan. Apakah saya itu sudah seperti Paulus yang menyangkali hal-hal yang mestinya saya terima sebagai kehormatan dalam pemberitaan Injil? Semuanya itu tidak saya pakai, tidak saya rebut, walaupun saya berhak untuk memilikinya. Minta maaf, kadangkala saya juga mikir-mikir ya, karena saya sering berkhotbah, apalagi kalau sudah di acara-acara yang besar, Natal atau acara-acara hari raya begitu, saya kemudian kalau membanding-bandingkan diri dengan Paulus ini tidak ada apa-apanya. Sebab kalau saya sebagai pengkhotbah, saya kadang malu karena mesti duduk paling depan. Memang ya namanya pengkhotbah duduk di depan. Tapi yang lebih aneh biasanya, panitia itu menyediakan makanan termasuk buah, itu hanya di meja kami. Di belakang itu ada anak-anak kecil, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat buah. Lalu sepanjang ibadah itu saya itu dapat kehormatan untuk makan buah, minum duluan, ada snack di situ. Sementara yang lain tidak. Jadi sebetulnya itu memang hak saya atau bukan, saya tidak tahu. Karena sudah dikacaukan oleh budaya dunia ini. Tapi kemudian saya mikir-mikir, kalau begitu tidak ada menderita-menderitanya jadi seperti saya ini. Karena saya mendapat pelayanan lebih prima daripada yang lain dalam suatu acara. Kemudian saya mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak didapat oleh orang lain. Kadang saya mikir juga seperti yang dikatakan Paulus ini, untuk melakukan eksaminasi, menguji diri. Apakah kalau saya melayani Tuhan, memberitakan Injil sebagai pengkhotbah, itu kemudian saya itu mendapatkan pujian dan itu adalah kebanggaan saya? Kadang iya, sebab senang kali kita mendapat like, apalagi di dunia media sosial seperti sekarang. Saudara ingat-ingat kalau saudara itu nanti berkhotbah, saudara kemudian atau di depan itu melayani Tuhan, live streaming seperti ini, maka kemudian yang paling kita nanti perhatikan adalah berapa yang nonton saya, berapa yang like saya, berapa yang dislike sama saya, dan lain sebagainya. Kenapa itu menjadi ukuran? Padahal kita itu diberi oleh firman Tuhan penjelasan. Paulus berkata, pemberitaan Injil bagiku adalah sebuah kewajiban. Kalau saya tidak melakukannya, celakalah aku. Mengapa kita melayani Tuhan untuk mendapatkan sesuatu? Kredit mungkin bukan uang, tetapi penghargaan. Kredit mungkin bukan salary, bukan honorarium, tetapi pujian dan lain sebagainya. Sebetulnya itu tidak harus kita terima. Kalau kita mengikuti jalannya Paulus, maka kita eksaminasi dulu diri kita, uji dulu diri kita. Apalagi sebentar lagi kita mau jadi pemilihan lagi sama Sintua dan lain sebagainya. Ada semacam psychological shock, karena sekarang Samas dan Sintua jadi sama, ditabiskan semuanya. Dulu yang sudah lama jadi Sintua kemudian mikir-mikir, aduh enak kali jadi sama sekarang ini, nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal suruh milih lalu ditabiskan jadi Sintua.
Rupanya di Alkitab memang begitu. Dan kalau itu diikuti, itu yang betul. Hanya yang lama yang kurang betul itu sudah diperbaiki dan menimbulkan namanya psychological shock, kaget. Kok begini? Tapi memang begitu yang betul. Semua jawatan gerejawi memang begitu. Nah, kalaupun engkau samas, kalaupun engkau sintua di gereja, apapun tanggung jawab di pengurus pelayanan kategorial, maka katakan apa yang dikatakan Paulus ini dalam hatiku. Aku mau mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini sebagai sebuah budaya baru dari orang yang sudah lahir baru. Karena ini adalah kewajibanku, maka saya tidak apa-apa, tidak dipuji, tidak apa-apa, tidak dapat penghargaan. Anda ada dalam level kehidupan spiritual yang tinggi ketika di situ. Kalau tidak, maka saudara dan saya perlu melakukan eksaminasi lagi. Cek lagi di dalam diri kita. Apakah kita memang betul-betul ingin mengikut Tuhan? Yang kedua, coba perhatikan apa yang terjadi dan dikatakan Paulus di dalam ayat yang ke-19. Katanya begini, ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan ada kata-kata yang diulang-ulang nanti di situ. Bunyinya itu begini. Aku menjadi seperti titik-titik. Lalu kemudian ada kalimat sambungannya, supaya dapat titik-titik. Lalu ayat berikutnya lagi bunyinya sama. Aku menjadi seperti titik-titik supaya dapat titik-titik. Lalu kemudian ada ayat yang terakhir juga bunyi, aku menjadi seperti titik-titik lalu supaya dapat titik-titik. Menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum, dan menjadi seperti orang yang lemah katanya, atau tidak mengenal Tuhan. Tetapi tujuannya apa? Kan hanya seperti itu. Tujuannya adalah memenangkan jiwa-jiwa. Kemudian di ayat yang ke-22, ini ayat yang menjadi kesimpulannya. Ayat 22 itu bunyinya demikian. Bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Lalu titik, bagian B. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Paulus sekarang duduk di hadapan Tuhan. Selain dia menangkis serangan dari kelompok luar yang meragukan kerasulannya, dia sekarang menemukan dirinya berkontemplasi di hadapan Tuhan. Berhadapan-hadapan langsung dia mengevaluasi dirinya. Dia berkata tadi, saya harus melakukan penyangkalan diri terhadap hak saya untuk melayani Tuhan. Lalu yang kedua, dia sekarang mengatakan, saya itu begitu zealous dengan jiwa-jiwa dan misi. Ini bicara tentang zealousness, kecintaan yang luar biasa dalamnya. Ini bicara tentang ketergila-gilaan terhadap jiwa-jiwa, terhadap misi Allah, terhadap penyelamatan dunia, dan terhadap misi Allah bagi dunia. Maka kemudian Paulus mengatakan kepada kita, segala sesuatu kulakukan karena Injil. Supaya apa? Supaya setidaknya beberapa orang saja yang Yahudi, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, atau mereka yang lemah, beberapa orang saja mereka kemudian mengenal Yesus dan mereka diselamatkan oleh berita Injil. Sekali lagi, ini adalah perenungan Paulus yang harus menjadi perenungan kita. Apakah saudara begitu zealous kepada Injil dan misi Allah? Apakah engkau begitu tergila-gila kepada jiwa-jiwa, tergila-gila kepada misi dunia ini? Engkau begitu bersungguh-sungguh, bahkan merelakan jadi apapun. Supaya apa? Supaya setidaknya Injil Tuhan sampai untuk didengar semua orang. Karena apa? Karena engkau merelakan dirimu untuk sungguh-sungguh mencintai jiwa-jiwa dan misi Tuhan bagi dunia. Nah, kalau saudara dibawa kepada pertanyaan itu, maka ini akan menjadi sebuah perenungan yang bagus.
Apakah saya betul-betul mencintai misi Allah bagi dunia ini? Seperti Paulus. Apakah saya tertarik dengan jiwa-jiwa, mengabarkan Injil kepada mereka, menceritakan kepada mereka tentang siapa Isa Al-Masih alaihi salam, Yesus yang adalah Kristus itu? Ya mungkin beda setiap orang, tetapi saya punya latar belakang yang tidak sama dengan semua Bapak Inang dan saudara yang mendengar khotbah saya. Kami dari keluarga yang non-believer, sampai sekarang keluarga besar kami non-believer. Beberapa waktu yang lalu kami pulang itu, dan kemudian kami tiba di kampung halaman, dan sebagian besar keluarga kami non-believer. Mereka belum percaya Tuhan. Sebetulnya itu bagi saya selalu kesempatan. Karena kemudian saya bisa menceritakan Injil kepada mereka, orang-orang yang kemudian dianggap sebagai tokoh oleh keluarga kami, atau di masyarakat di lingkungan kami. Kami mulai membahas tentang misalkan tentang filosofi Jawa dan hubungannya dengan penciptaan dunia ini. Tentang misalnya ruponingsun, itu filsafat Jawa. Itu adalah tentang aku sebagai gambar Allah. Kejadian pasal 1. Bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka kalau manusia nanti akan mati, itu menurut ajarannya Syekh Siti Jenar, manusia itu akan didatangi oleh begitu banyak roh. Ada yang menyerupai nenek moyangnya, ada yang menyerupai bapaknya, mamanya, atau orang-orang dekatnya atau temannya. Roh-roh itu akan datang ketika seseorang mau mati. Lalu kemudian Syekh Siti Jenar ngajari, jangan mau ikut kecuali ada roh yang menyerupai engkau. Dan dia mengajakmu pergi, pergilah. Sebab roh itulah ruponingsun tadi. Itulah gambar Allah. Kenapa? Allah tidak dilihat. Dan Allah menciptakan kita segambar dengan dia. Jadi saya menjelaskan dari filsafat Jawa tadi ke dalam konteks Injil. Saya beritahu bahwa ruponingsun itu maksudnya adalah manusia diciptakan segambar dengan Allah. Dan kamu tidak akan mungkin lagi boleh segambarmu dengan Allah kalau kamu tidak menikmati pemulihan pembaruan melalui darah. Dan darah itu hanya darahnya Yesus Kristus, bukan darah binatang. Injil diberitakan. Saya ngobrol lagi tentang bicara konsep mereka mengenai sampurnaning urip, kesempurnaan hidup. Bagaimana hidup itu bisa sempurna? Bagaimana manusia itu bisa mengalami manunggaling kawula Gusti, ketemu dengan Tuhan Sang Pencipta. Sebab ini pikiran yang ada di dalam pengharapan mesianis mereka. Saya menjelaskan tentang Matius bahwa Yesus adalah Immanuel. Yesus adalah Allah yang tinggal beserta dengan kita. Maka Immanuel itu berarti kita sebagai ciptaan menyatu dengan Sang Pencipta yang maha besar itu. Maka kesatuan dengan Sang Pencipta hanya terjadi kalau kamu percaya kepada Isa Al-Masih alaihi salam, Yesus Kristus yang disebut di dalam Alkitab kami. Kamu harus baca syahadatnya Isa Al-Masih, syahadatnya Yesus Kristus. Kamu harus lahir di dalam dia. Kalau tidak itu, kamu tidak akan selamat sampai ketemu dengan Allah di surga. Nah, saya menyampaikan hal-hal seperti itu untuk memberi kepada mereka pemahaman bahwa kita mesti diselamatkan, dan caranya untuk selamat itu hanya melalui Injil Yesus Kristus. Makanya orang-orang kalau tidak tergila-gila dengan jiwa-jiwa dan misi Tuhan atas dunia, mereka tidak akan tertarik ngomong tentang Injil kepada orang yang belum kenal. Mereka hanya berlaku hidup baik. Mereka hanya belajar seperti suka memberi. Mereka belajar seperti budaya dunia ini. Mereka itu adalah orang-orang yang murah hati. Tapi ingat, 1 Korintus pasal 13 kan sudah dikatakan di sana, baik pun tanpa kasih tidak ada gunanya. Baik pun kalau tidak punya kasih seperti gong.
seperti canang yang gemerincing. Jadi kalau begitu, kebaikan tidak sama dengan kasih. Sebab kasih itu adalah Allah, dan kasih itu adalah Allah sendiri yang turun dalam rupa manusia. Maka ini bicara tentang supernatural love yang ada di dalam Yesus. Orang baik tanpa punya Yesus, you tidak masuk surga, you tidak ketemu dengan Tuhan. Nah, inilah sebabnya saya mengajak kita kembali merenungkan sebagai pribadi, sebagai gereja. Apakah gereja ini tergila-gila dengan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Apakah gereja ini menginvestasikan waktunya, energinya, pikiran, dananya untuk melayani pemberitaan Injil dan memberitakan siapa Yesus, supaya mereka di luar sana diselamatkan? Apakah saudara pribadi sebagai orang percaya, kamu tertarik dengan pemberitaan Injil ini, dengan misi Allah, misi Allah bagi dunia ini? Anda perlu duduk lagi dan berkontemplasi, melakukan self-examination, menguji diri sendiri. Sebetulnya aku tidak begitu cinta dengan misi Allah. Aku tidak begitu tertarik dengan jiwa-jiwa. Aku tidak begitu tertarik dengan keselamatan manusia. Aku hanya tertarik dengan diriku sendiri. Aku hanya tertarik dengan siapa yang akan menghargai aku, dan lain sebagainya. Dan kita tidak pernah memikirkan betapa di luar sana begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Injil kerajaan. Seksa kesima. Pekerjaan dua tadi, penyangkalan diri, merasa tidak butuh, sekalipun kita itu butuh, Tuhan akan memelihara, memenuhi, mencukupkan. Yang kedua, kita bukan hanya itu tadi, tetapi kita mesti tergila-gila dengan jiwa-jiwa. Itu hanya bisa terjadi oleh kekuatan Allah yang bekerja dalam diri saudara. Anda tidak akan mungkin memiliki cinta seperti yang Paulus miliki kepada jiwa-jiwa kalau tidak memiliki Tuhan dalam hidup saudara. Maka hari ini menjadi hari yang baik untuk saudara itu punya kesempatan 2 minggu lagi. Dalam kultur gereja atau kalender gerejawi, nanti masuk Rabu Abu yang kemudian mengingatkan bahwa saya itu bukan siapa-siapa, debu tanah saja di hadapan Tuhan. Baru setelah itu dimulai persiapan Prapaskah itu. Dengan kesadaran baru, dengan pemahaman spiritual yang baru, saya sebetulnya tidak layak dapat apa-apa. Dengan pemahaman baru, bahwa saya mencintai jiwa-jiwa, mengasihi misi Allah, dan mau melakukan apapun untuk itu. Nah, ini pertanyaan yang sulit untuk kita jawab. Saya baca ayat yang ke-22b sama 23 sebagai penutup. Saya ulang yang 22b tadi. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Perhatikan kata segala sesuatu. Segala sesuatu dalam konteks itu merujuk kepada menjadi seperti orang Yahudi, menjadi seperti ahli Taurat, menjadi seperti orang-orang yang lemah. Semua upaya, kekuatan, daya yang kita punya, kita lakukan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pertanyaannya, apakah engkau mencintai misi Tuhan? Apakah engkau tertarik dengan jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan? Penutup. Besok saya pergi ke Galang, lalu kemudian ke daerah Tebing. Ada beberapa yang kami lakukan. Ada konseling pribadi, termasuk itu adalah pemberitaan Injil.
Jadi ketika kami itu di lapangan jumpa, kita itu luar biasa kagetnya ketemu dengan manusia yang butuh sekali dengan Tuhan itu. Ada yang sudah berbulan-bulan mereka tidak bisa tidur. Ada yang sudah depresi berat sekali karena masalah anaknya yang nakal. Ada yang sudah lumpuh, tidak bisa bergerak sama sekali fisiknya karena dipengaruhi oleh masalah psikis. Dan mereka semua sebetulnya butuh kekuatan baru di dalam Injil. Lalu kemudian kami diberi oleh Tuhan tanggung jawab. Berjumpa, bicara banyak untuk menceritakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang melepaskanmu dari depresimu. Yang melepaskanmu dari pergumulan keluargamu yang berat sekali. Kecanduan dan lain sebagainya. Kadang kami mesti menawarkan untuk follow up sehingga kami mesti berkali-kali untuk datang. Tapi yang saya mau ceritakan adalah saya sendiri tetap bertanya-tanya, Tuhan, apakah saya melakukan itu karena cinta kepada jiwa-jiwa? Atau karena saya memang suka bepergian dan kemudian senang untuk mengajar orang. Karena ini beda motif. Kiranya tiap-tiap orang yang mendengar firman Tuhan di minggu seksa Gesima ini duduk lagi di hadapan Tuhan untuk merenung. Betulkah saya mencintai misi Tuhan? Betulkah saya berani menyangkali diri saya dan tidak menuntut hak saya? Apapun. Jawabannya saya sama dengan saudara-saudara. Sebetulnya kita belum sungguh-sungguh. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita berdoa. Bapa yang di surga, jika kami harus duduk lagi di hadapan-Mu, diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri menyambut pesta gereja yang disebut sebagai Prapaskah. Kami harus mempertanyakan lagi banyak hal tentang eksistensi kami, tentang destiny kami, tujuan akhir kami hidup. Dan berbagai lagi pertanyaan-pertanyaan dasar yang selalu mengganggu pikiran kami. Juga termasuk pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan kami mengikut Engkau. Maka kami sebetulnya malu di hadapan-Mu. Kami memang sudah banyak melakukan ini dan itu di dalam gereja Tuhan. Kami sudah banyak mengorbankan ini dan itu di dalam gereja Tuhan ini. Bahkan ada di antara kami juga merasa kami sudah memiliki begitu banyak jasa kepada Tuhan dan gereja ini. Sehingga layaklah kami mendapat penghargaan. Layaklah kami untuk mendapat penerimaan. Layaklah kami mendapat penghormatan. Bahkan seperti Paulus mengatakannya, dia pun kemudian menolak semuanya itu untuk menyangkali dirinya sebab paham bahwa sebagai orang yang diselamatkan, melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu adalah sebuah natur baru dari orang yang sudah lahir baru. Itu adalah habit baru dari orang yang sudah mengenal Tuhan. Dan itu adalah tugas surgawi yang tidak perlu kita minta penghargaan, penerimaan, dan kita tuntut hak-hak kita. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Sekalipun bagi kami apa yang sudah dilakukan Paulus jauh sekali dengan apa yang kami alami. Tidak bisa kami seperti Paulus, sulit sekali bagi kami. Apalagi ketika kami mulai merenungkan tentang jiwa-jiwa dan misi Allah bagi dunia. Jika Paulus sudah melakukan segala sesuatu yang dia bisa, maka sebetulnya kami belum melakukan apapun atas dasar cinta pada jiwa-jiwa. Atas dasar
cinta kepada misi Allah. Tuhan, ingatkanlah kami terus, supaya tumbuh di dalam hati kami kasih ilahi itu kepada jiwa-jiwa, kepada misi Allah, sehingga kami sebagai orang yang sudah lahir baru terus menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.